Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki proses belajar, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu terkait qada dan qadar. Dan sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu qada dan qadar, Ibu mau bertanya dulu nih, ada tidak di sini yang pernah mendengar istilah qada atau qadar? Ada? Atau ada yang sudah tahu apa itu qada dan qadar? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Perhatikan semuanya. Yang pertama itu qada dan qadar. Keduanya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah qada dan Nah, qada adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah oleh manusia. Karena takdir qada ini sudah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan, takdir qada ini tidak bisa kita ubah, ya. Bertentangan dengan qadar atau kebalikannya dengan takdir qadar. Kalau takdir qadar adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, maka takdir qadar adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia. Karena kedua hal ini kan bertentangan. Berarti takdir qadar adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia melalui usaha dan doa kita, atau yang biasa disebut dengan ikhtiar. Mungkin adik-adik pernah dengar ya istilah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha dan doa, kerja kerasnya kita yang senantiasa dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah demikian adik-adik. Jadi sudah paham ya antara perbedaan takdir qada dan takdir qadar? Paham sampai di sini? Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah ke contoh-contoh qada dan contoh-contoh qadar. Yang pertama, contoh qada. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh satu saja? Ada? Baik. Jadi Bu kasih tahu ya. 1. Contoh takdir qada yaitu rezeki. Ada tidak yang di sini sudah tahu bahwa rezekinya besok sekian banyaknya, sekian sedikitnya? Ada? Kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah bisa menakar bahwa rezeki kita seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur rezeki setiap manusia. Hanya Dia yang mengetahui. Tugas kita hanyalah berusaha mencari rezeki tersebut. Nah, itulah adik-adikku sekalian. Dan contoh takdir qada yang kedua yaitu ada pada kematian, ajal. Kita kan tidak pernah tahu bahwa kapan sih ajal menjemput kita. Kita tidak pernah tahu dek. Kenapa? Karena bahwasanya kita lihat ajal itu datangnya bukan cuma di hari tuanya kita, tapi ajal juga bisa datang ketika bayi sudah lahir. Ada bayi yang sudah meninggal nih, ketika baru berusia 5 tahun sudah meninggal, atau mungkin berusia belasan tahun tapi dia sudah meninggal. Itulah kenapa, karena ajal adalah takdir Allah yang tidak bisa kita ketahui dan datangnya tidak disangka-sangka. Nah, contoh kita nih, kita tidak pernah tahu ajal kita kapan. Apakah kita sebentar setelah pulang dari sekolah ini, setelah keluar dari ruangan ini, apakah kita masih hidup atau tidak? Kita tidak pernah bisa tahu. Kenapa?
Karena ajal kita hanya Allah yang tahu. Maka dia masuk kepada takdir qada, yaitu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik adik-adikku sekalian, adapun contoh yang ketiga yaitu jodoh. Nah, takdir qada yang ketiga yaitu jodoh. Nah, ada tidak yang sudah tahu di sini jodohnya ke depannya siapa? Tidak ada kan? Kita tidak pernah tahu kita nanti hidup dengan siapa, berumah tangga dengan siapa, bertemu dengan siapa. Kita tidak pernah tahu. Karena jodohnya kita itu hanya rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memberikan contoh? Takdir qadar itu kan takdir yang bisa diubah melalui usahanya kita. Melalui usahanya kita dengan berdoa. Ada? Ibu kasih contoh nih. Yang pertama adalah yang tadinya ada seseorang yang bodoh kemudian menjadi pintar karena dia rajin berusaha belajar, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadinya dia tidak menjadi juara kelas tapi kemudian menjadi juara kelas. Itulah yang dinamakan takdir qadar. Takdir pada diri kita yang bisa diubah melalui usahanya dan doanya kita. Ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karena rajin belajar, seperti itu. Nah, ada juga nih salah satu contohnya yang yaitu ketika yang tadinya seseorang ini tidak juara dalam sebuah pertandingan, namun ketika dia ikut di pertandingan selanjutnya, dia kemudian menjadi juara. Kenapa? Karena dia rajin berlatih dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bisa menang melalui usaha, yaitu berlatih, senantiasa berlatih. Nah, jadi sampai di sini adik-adikku sekalian masih ada yang mau ditanyakan? Masih? Ada yang tidak dipahami dari perbedaan qada dan qadar serta contoh-contohnya qada dan qadar? Sudah paham ya? Ibu anggap kalian sudah paham ya karena tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut kepada keimanan. Apa sih yang kita rasakan ketika kita beriman kepada qada dan qadar? Ya. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita beriman kepada qada, maka kita ini merasakan bahwa setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Artinya hatinya kita ikhlas terhadap ketetapannya Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Meskipun kita sudah berusaha namun pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan, sesungguhnya itu adalah keputusan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada qada, takdir baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya apa sih yang kita rasakan ketika beriman kepada qadar? Ketika kita beriman kepada qadar, adik-adikku sekalian, maka kita senantiasa menghargai usaha kita. Kita senantiasa mengapresiasi usaha kita maupun usaha orang lain. Baik itu dalam bentuk apapun ya. Baik adik-adikku sekalian, pesan-pesannya ibu, tolong jangan ya menyesal apapun yang kalian lakukan jika itu tidak memenuhi ekspektasinya kalian, tidak memenuhi harapannya adik-adik, maka jangan sekali-kali kecewa, jangan sekali-kali menyalahkan diri ataupun menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah bahwasanya setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu yang terbaik buat kita insyaallah ya. Artinya ketika kalian sudah yakin bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik buat kita, maka dengan bersamaan itu adik-adik juga sudah beriman kepada takdir Allah, yaitu takdir qada dan qadarnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada, maka ibu anggap adik-adik sekalian sudah paham semua mulai dari pengertian qada dan qadar, contoh-contoh qada dan qadar serta keimanan qadar, iman kepada qada dan qadar ya. Oke, sudah paham ya? Sampai di sini paham. Kalau begitu, ibu anggap pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini dan insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.